Bahasan kita yaitu tentang ini. Nanti full kalau yang dijawab itu operasi citra sederhana, gimana caranya melakukan brightness, gimana cara akan melakukan grayscale, seperti itu kalau dijawab sih. Tetapi sebenarnya dasar ini ada beberapa ini ya, representasi lensa yang ada di ini, yang ada di organ kita. Ya tentunya ini mata ini yang ya sebuah anugerah luar biasa ya dari sang pencipta untuk kita bisa melihat dunia luar, kita bisa merasakan bentuk apapun secara visual karena adanya lensa mata ya. Ini bentuknya kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Ada kornea, kemudian ada irisnya yang bisa bagian membesar mengecil ya untuk mengatur untuk mengatur intensitas cahayanya. Kemudian ada retina gitu ya. Nah ini mungkin kembali lagi ya ke pelajaran IPA atau tentang indera manusia gitu ya. Nah ini di mana di sini, nah ini yang penting ya, bahwa mata kita itu irisnya ya, iris bagian pupilnya ini memiliki diameter garis tengah antara sekian sampai sekian, 2 sampai 8 mm. Sedangkan lensanya ini dia itu ada kandungan air lemak ya atau protein yang di sini digunakan untuk menyerap spektrum cahaya. Itu mata kita seperti itu. Nah, ini ada dua bagian ya, di bagian ada di sebelah kanannya retina. Tadi kan retina di sini ya. Ini bagian retinanya. Ini bagian retina. Nah, kemudian ada dua bagian di sini sebelah kanannya, itu ada namanya blind spot ya. Bagiannya tidak ada namanya blind spot yang dia itu tidak memiliki reseptor ya, tidak memiliki reseptor. Ini sebelah, nah kira kurang lebih seperti ini ya gambarnya kalau dilihat blind spot tersebut. Kemudian ini adalah seperti yang sebelumnya telah diperlihatkan, ketika kita melihat sebuah objek di mana jarak antar lensa dan retina itu sudah pasti. Jelas ya, retina sama retina ini sudah pasti karena yang melekat di organ tubuh kita yaitu mata. Nah, jarak pandangnya ini bisa dikecilkan, dibesarkan ya, dilebarkan ya, sehingga akan mempengaruhi focal length-nya di antara 14 sampai 17 mm. Itu untuk mekanisme gimana mata kita melihat sebuah objek benda. Oke, selain itu di mata kita juga ini ya, dia punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap tingkat kecerahan gitu ya. Dia punya mekanisme seperti itu untuk mengetahui tingkat kecerahannya. Oke, ini mungkin kita nggak ini ya, nggak semua kita sampaikan terkait dengan ini, terkaitannya dengan jenis-jenis dari lensanya yang sebelumnya juga sudah pernah. Oke, nanti kita fokus di ini saja ya, di bagian operasi citranya. Nah, ini contoh gambar yang dilakukan saturasi ya, di mana cahayanya dengan intensitas tertentu, kemudian pada objek, dalam hal ini objek mawar ini, di sana terdapat sebuah noise itu ya noise itu dia akan mengurangi, memperburuk kualitas dari citra noise, atau disebut juga dengan derau ini. Nah, noise ini nanti
Nah, biasanya kalau misalnya di image processing, noise ini harus dihilangkan agar ketika kita mengolah ya data-data yang penting saja yang diolah. Noise ini nanti akan mengganggu atau mengurangi apa ya, tingkat akurasi, kayak itu juga mempengaruhi. Dia akan apa akan ada effort tersendiri untuk menghilangkan noise ini. Ini kan nanti harus di pre-processing sampai noise-nya berkurang. Itu terkait dengan noise. Nah, ini terkait ini ya, warna kaitannya dengan storage, bit warnanya dengan ini storage. Terus ini kemarin juga sudah. Oke. Ini citra gigi ya, yang diambil menggunakan foto ronsen. Nanti kemudian kelihatan ininya flek atau kelihatan anomali yang terdapat pada gigi tersebut. Ini untuk ngambil ini ya, untuk ngambil ROI itu region of interest ya. Kalau yang belum pernah dengar, region of interest ini daerah-daerah yang penting yang diambil dari sebuah citra. Contohnya misalkan ada sebuah citra, kemudian di situ ada makanan ya, ini ada telurnya, kemudian ada sayur-sayurnya, kemudian ada nasinya juga. Ketika kita hanya ingin mengambil ini, kita hanya kepingin ngambil ininya saja, telurnya saja. Nah, berarti telur ini namanya region of interest. Yang penting ini yang diambil. Kemudian di sini ada sayur, ada nasi, ada gambar-gambar yang lain, ini yang nggak diperdulikan. Berarti kita fokus di bagian telurnya saja. Itu namanya region of interest, atau sering disebut dengan ROI. Nah, ini ada beberapa ini model ini ya, ada namanya, kalau di citra itu ada union, ada gabungan, ada perpangkatan, kemudian ada pengurangan ya, ada pengurangan. Kalau ditambahkan nanti seperti ini jadinya, kemudian kalau di n kan ya, kalau di n kan kayak gini gitu. Ini kaitannya dengan union, penambahan ya, penggabungan dua buah image gitu. Terus ini ada foto dari kerangka manusia, ini sebenarnya sudah diperlihatkan. Nah, ini contohnya kayak gini misalkan. Ini operasi citra ya, ini operasi citra biner, yang mana di sana itu hanya akan ada citra hitam putih saja. Nah, ini operasinya seperti ini. Misalkan ada sebuah image seperti ini, putih seperti ini. Nah, ketika dinotkan, not A berarti dinegasikan, dibalik ya, kebalikannya. Berarti yang putih menjadi hitam. Oke. Kemudian untuk N ya, N di N kan. Ketika ada dua citra seperti ini di N kan, nanti jadinya seperti ini. Ini yang melakukan perpotongan, yang bersinggungan, ini yang putih, sedangkan yang lainnya dia akan menjadi gelap. Ini kemudian ada OR. Nah, kalau ada OR, kalau misalkan ini di OR kan, kebalikan dari N ya. Ini nanti dia selama daerah ini dia daerah-daerah masing-masing dari A, dari B, dan yang bersinggungan, dia nanti akan warnanya dia akan putih seperti ini. Itu. Nah, sedangkan kalau untuk ini
untuk A, N, not B. Jadi ada image A, di N kan, di N dari negasi B. Negasi B kan ini ya. Ini negasi B seperti ini B seperti ini. Ketika dinegasikan jadi hitam. Berarti putih di N kan dengan B. Sehingga yang B-nya ini nanti akan yang hitam ini hitam. Itu. Kemudian ada XOR ya. Extraordinary. Nah, ini yang bersinggungan nanti dia akan warnanya hitam. Asalkan ini ya, asalkan A-nya putih, B-nya putih. Ini operasi logical operation ya untuk dua buah image. Terus ini oke, ini saya ini aja ya. Nah, ini ada beberapa jenis transformasi ya. Ada beberapa transformasi. Ini adalah matrik identitas. Kira-kira seperti ini. Ini ada operasi scaling, berarti memperbesar, memperkecil, kemudian ada rotasi, diputer, translasi, pencerminan, kemudian ada secara vertikal, kemudian horizontal. Nah, asalnya ini menggunakan rumus seperti ini. Ini metrik identitas seperti ini. Kemudian kita ini dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks. Kemudian nanti kita buat persamaannya ya X sama dengan seperti ini ya persamaannya. Kemudian untuk yang rotasi kita definisikan matriks 3x3, kemudian nanti kita transformasikan ke dalam bentuk persamaan yaitu X dan Y. Nah, artinya berarti kalau misalkan nanti kita membuat sebuah program, ya persamaan ini yang dibuat. Ini ada translasi ya, pencerminan. Translasi itu pergeseran ya. Jadi dari kayak gini, terus nanti dia digeser menjadi seperti ini. Berarti pixelnya ada yang bergeser, itu translation. Ini ada balik vertikal, kemudian ada horizontal. Ini persamaannya seperti ini untuk ketika kita ingin, tetapi sekali lagi bahwa konsep dasarnya seperti itu secara teoritis. Kalau misalkan disajikan ke dalam bentuk atau diimplementasikan menggunakan program ya OpenCV ya, yang di sana sudah ada namanya Affine Transport, bisa menggunakan fungsi itu untuk tadi ya, untuk melakukan translasi, rotasi kayak gitu. Tapi kalau scaling enggak, scaling sudah ada fungsi nya sendiri. Nah, ini contohnya ini contoh rotasi ya. Ini contoh rotasi dari dari gambar yang tegak seperti itu, kemudian nanti dilakukan rotasi. Yang ini yang B ya, rotasi 20 derajat searah jarum jam menggunakan Nernst-Neckbord interpolation ya. Ini ditranslasikan menggunakan ini 21 derajat. Ini ada beberapa teknik ya. Yang pertama tadi menggunakan Nernst-Neckbord, kemudian ada yang selanjutnya itu menggunakan bilinear interpolation, kemudian ada menjadi bicubic interpolation. Hampir mirip sih sebenarnya hasilnya secara kasat mata itu
tidak terlalu signifikan ya perubahannya kalau secara kasat mata. Oke. Nah ini kalau ini image distorsi ya. Jadi image distorsi ini terjadi karena apa ya, abnormal ya antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ada distorsi. Kemudian kalau kita lihat normalnya seperti ini ya. Normalnya seperti ini, kemudian tetapi ketika kita mengambil gambar hasilnya seperti ini. Ya, ini terjadi juga ketika ketika objek yang akan diambil dengan kamera itu tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus secara 90 derajat itu enggak, tetapi dia ya miring ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, tetapi ya sebenarnya ini nanti ini bisa dilakukan perbaikan juga ini. Jadi nanti diperbaiki sehingga menjadi kotak seperti ini. Ini banyak aplikasinya, itu banyak untuk contoh-contoh aplikasi yang menggunakan seperti ini. Jadi misalkan diimplementasikan untuk dokumen scanner juga bisa. Jadi kemungkinan nanti akan geser-geser, akan tidak tegak lurus itu. Ini adalah sebuah image RGB berwarna yang disajikan ke dalam gambar 2 dimensi. Tapi ada beberapa layer ya. Ada beberapa layer. Ini yang paling depan itu adalah rednya, kemudian ini adalah green, kemudian yang ini blue. Ini konsep dari image berwarna atau sebuah image yang memiliki 3 channel, yaitu red, green, dan blue. Terus ini adalah sebuah image transformasi. Ada sebuah metrik U dan V, kemudian kita operasikan ya menggunakan linear transform domain. Oke. Nah, ini contoh-contoh gambar. Oke, ini model ini ya, model kontras dari sebuah image. Nanti kita akan main-main dengan operasi ini ya, operasi untuk membuat gambar ini menjadi kontras, dan kita bisa sesuaikan nanti tingkat kontrasnya itu berapa. Oke, kita masuk ke tadi hanya untuk pendahuluan aja. Nah, nanti sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah sebuah operasi citra sederhana. Nah, yang pertama itu inverse citra. Inverse citra itu tadi ya, jadi proses yang digunakan dengan cermin nilai piksel tengah. Jadi nilainya dibalik, kemudian dibalik dengan cermin nilai tengah kita. Nah, hasilnya ini nanti adalah sebuah citra negatif, yaitu di sini yang mana prosesnya itu mengurangkan nilai 255 ini dengan nilai piksel merah, hijau, dan biru. Kemudian ini ada persamaan GX-nya, yaitu adalah di mana GX adalah citra negatif dan FX adalah citra asli. Nah, kemudian
Kemudian ya nanti memungkinkan ininya 255, hasilnya untuk pikselnya, nilai pikselnya ya jelas 255 ya. Dengan operasi ini nanti ininya akan nilainya akan bernilai 0. Oke. Terus ada namanya yaitu transformasi linear brightness. Ini digunakan untuk mengurangi, menambahkan nilai brightness-nya pada sebuah image. Ini ada sebuah persamaan umum GXY sama dengan FXY ditambah B, di mana B-nya adalah nanti nilai brightness-nya yang akan kita variabel yang akan kita tambahkan. Nah, ini termasuk dikatakan bahwa dia itu sederhana ya untuk prosesnya dan cepat tentunya. Nah, tapi sayangnya dia itu satu arah ya. Maksudnya gimana? Ya kalau misalkan sudah dilakukan brightness, nanti dia tidak bisa dikembalikan lagi. Contoh kayak gini deh, kayak untuk algoritma yang untuk enkripsi ada yang simetrik, ada yang asimetrik gitu ya, ada yang searah dan yang tidak berarah gitu ya. Kalau yang berarah ya kayak encrypt decrypt dengan key yang sama ya. Contohnya kalau di ada base 64 kan ya. Sorry, kalau contohnya itu hanya contoh ya, tapi itu bukan enkripsi. Contohnya menggunakan key dash ya, dash, triple dash kan itu menggunakan key yang sama itu untuk encrypt decrypt. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kalau untuk yang transformasi yang di brightness sama dia modelnya kalau satu arah berarti tidak bisa dikembalikan lagi hasilnya. Oke. Ya harusnya ya memang seperti itu ya. Kalau di keamanan data juga harusnya seperti itu. Arti key-nya nanti beda yang digunakan untuk encrypt dan decrypt ya, dan decryptnya. Nah, contohnya di sini misalkan ada pixelnya 240 awalnya, kemudian ditransformasikan dengan penambahan nilai dengan ditambahkan brightness-nya 20, maka dia akan menjadi 240 ya untuk nilai akhirnya. Nah, berarti apa yang akan terjadi sedangkan nilainya kan mentok di 255. Ya, ini nanti tentunya akan mengakibatkan error. Karena tadi ya tidak boleh 2 sampai 255. Oke. Nah, terus gimana kalau seperti itu gitu ya? Ada nilai ininya lebih. Yang dilakukan adalah dengan menggunakan fungsi truncat ya, fungsi truncat sehingga nanti dia akan mencegah nilainya itu lebih besar ya dari 255 atau lebih dari 0. Dan dikasih batasan untuk memanfaatkan transformasi linear brightness. Nah, ketika di sini yaitu mencegah tadi ya nilai pixel tidak lebih dari 255 dan lebih dari 0 intinya gitu ya. Jika nilai ketika operasinya lebih besar dari ini, dia itu akan ditruncat menjadi 25. Artinya ya di maksimal 255. Kemudian ketika nanti ada yang minus, berarti nanti akan dinolkan gitu. Atau ya makanya istilahnya dengan truncat. Nah, ada namanya brightness ya, atau transformasi kontras. Sebenarnya kontras ini adalah sebuah
kontras ini itu sebenarnya sebuah tingkat penyebaran piksel ya, tingkat piksel-piksel ke dalam intensitas warna, baik rendah, tinggi ataupun normal itu ya. Ya kalau normal ya normal gitu. Kadang kan kalau misalkan sebuah citra yang kita ambil menggunakan handphone kamera atau handphone tertentu, kok sini untuk intensitasnya itu kurang kontras gitu ya, nanti bisa dikonfigurasi gitu. Nah, tadi ada beberapa jenis tingkat kontras. Yang pertama itu citra kontras rendah, yang mana ini berarti jelas ya karena kurang pencahayaan, sehingga nanti kurva histogramnya ini dia akan menyempit. Nah, karena penyebaran intensitas terang gelap itu tidak merata, sehingga nanti menyebabkan tingkat kontrasnya itu rendah ya, atau ya agak gelap fotonya gitu. Nah, sebaliknya untuk yang kontras tinggi berarti ini nanti histogramnya itu melebar ya, melebar. Terus untuk sebaran intensitasnya gelap itu dan terang itu merata ya di seluruh skala intensitas itu nanti akan merata. Itu untuk yang kontras tinggi. Terus yang normal ya ini berarti di tengahnya, dia itu untuk kurva histogramnya itu tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit. Itu. Nah, ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya, berarti di mana Gx itu sama dengan A kali F XY plus B. GXY ini nilai transformasi ya, berarti dia adalah pixel ya, pixel tertentu GX. Dimana kalau FXY itu adalah pixel asli. Jadi kalau misalkan ada sebuah gambar, kemarin pixel kan gambarnya tabel ya sebenarnya, ada tabel. Nah, ini nanti kita cari, misalkan itu ada di berapa itu ya, 10 misalkan, 10 berarti nanti dia menggunakan rumus I, menggunakan rumus I, di mana A tadi A itu adalah nilai kontrasnya berapa dikali dengan pixel yang source-nya, yang sumbernya, pixelnya ditambah dengan brightness-nya. Nanti di sini. Jangan lupa tadi kalau misalkan dia lebih dari 25 maka harus ditrunnicate mentok 25. Kalau dia sudah kalau ada yang kurang dari 0 maka dia akan dinolkan atau ditrunnicate lah, seperti itu. Nah, terus sebenarnya fungsi kontras ini juga bisa menggunakan rumus ini ya. Ini malah jauh lebih simpel ya, menggunakan contrast correction factor. Oke. Itu untuk yang rumus kontras. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan operasi citra sederhana? Silakan. Adakah? Belum ya? Oke.
Nah, kemudian selanjutnya ada namanya nilai untuk menghitung nilai kontras tiap pixel ya. Ini sebenarnya teorinya. Nanti kalau untuk di OpenCV pasti jauh lebih mudah itu ya. Tapi kita harus tahu konsepnya. Nah, di sini yaitu kita akan menghitung nilai kontras itu pada setiap channel atau pada setiap pixel yang ada di setiap channel ya, baik itu red, green atau blue. Nah, ini kita simbolkan dengan R ya, R petik gitu ya. R petik ini adalah hasilnya, kemudian R itu adalah nilai pixel untuk channelnya. Oke. Nah, sama halnya ketika nanti range-nya kan kita harus antara 0 sampai 255. Kalau misalkan ada di luar dari range itu ya harus ditruncate. Minimal 0, maksimal 255. Oke, sama tadi ya. Kalau dia satu arah ya tidak bisa di reverse. Itu yang red. Nah, untuk yang blue ya sama ya sebenarnya. Ya sama, sehingga kalau secara pseudocode ya seperti ini. Seperti ini berarti nanti ini untuk mengambil warnanya, untuk mengambil ini dulu deh. Ini untuk melakukan kontras tadi ya, untuk melakukan kontrasnya, untuk mengetahui ini apa kontras correction factor ya. Itu menggunakan rumus seperti itu. Terus nanti kita ini ada namanya color ini ya untuk mengambil nilai color ya, nilai pixel sama aja sih, nilai pixel. Kemudian ini masing-masing pixel untuk 3 channel, dan untuk set pixelnya, untuk citra RGB tentunya. Itu pseudocode-nya seperti itu, atau contoh programnya ya. Kemudian ada namanya transformasi logarithmic brightness. Ini contoh yang lain untuk melakukan brightness ya. Nah, transformasi log ini dia itu memetakan sebuah citra ya dengan range warna sempit ya, kemudian sehingga nanti menjadi lebih lebar pada citra outputnya. Oke. Ya, ini tentunya fungsi ini nanti berfungsi dalam penggambaran grafik ya, ketika deretan nilainya itu punya selisih yang kecil ya antar nilai, atau sebaliknya selisihnya juga jomplang ya, terlalu besar. Ya tentunya nanti kalau kecil akan susah dilihat gitu. Nah, ada range input yang sempit ini dari nilai tingkat gray-nya rendah yang dipetakan dalam range yang lebar ya, pada output gray level. Itu transformasi logarithmic brightness. Terus ini ada persamaan ya, atau formulanya. Secara umum itu S sama dengan C kali log 1 plus R, di mana C itu konstanta, terus R itu nilai gray level input, dan S itu nilai gray level output. Nanti ini dilogkan, hasilnya harusnya nanti S yang nilai gray level citra outputnya itu berapa. Nah, ini contohnya ada grayscale ya. Kemarin kita sudah belajar tentang grayscale atau sebuah citra yang memiliki nilai
keabuan ya, atau satu channel satu channel di situ. Misalkan ada sebuah gambar matahari ya, gambar matahari, di mana ini metode banyak yang bisa digunakan ya, dari averaging thickness, ada luminance, ada averaging apa ya, tadi sorry ada dua ya, berarti averaging thickness dan luminance ya. Ini caranya yaitu tadi ya, dengan rata-rata ya nilai dari tiap channel RG, red, green, dan blue. Terus thickness ini dari mana ya, tingkat kecerahannya ini dari rata-rata nilai maksimum dan nilai minimum sebuah channel red RGB. Sedangkan kalau luminance atau luminosity, dia itu dengan memberikan bobot ya, disesuaikan dengan spektrum visible yang paling banyak pada citra alami. Ini dari sebuah citra RGB kayak gini ya. Ini mungkin antara gambar ini dan ini tidak banyak bedanya, tidak banyak berubahnya gitu. Oke. Nah, itu untuk teorinya terkait dengan ini ya, dengan dengan operasi citra sederhana.